saja menuju ke dalam lane of Dark. Oke. Tapi ini tebal banget sih buat nahan early-nya. Ada 2 revitalize kayak banyak kolam ya. Iya ini kalau memang early-nya peak of power-nya gagal bisa dibawakan juga. Atau ya di drag aja ya, ditahan lagi. Ini agak berat dan Vivian juga nggak bisa yang terlalu luasan nih. Ini ada dua sudut pandang ya. Oke. Kalau gue sebagai pendukung tim Indonesia, gue suka banget dengan spell yang dimiliki dari tim Liquid. No Purify at all. Tapi untuk dari sudut pandang caster, menurut gue ini berbahaya. Karena ini bisa menjadi opsi yang banyak untuk seorang Vivian melakukan pick over. Dan bahkan nampaknya First Blood akan coba didapatkan di depan sana tanpa mau mengeluarkan flicker sekalipun. Waduh, ini coba untuk bermain agresif justru malah ke pick off juga ya. Ini menjadi sebuah keuntungan untuk tim Liquid dan harapan untuk main agresif dari tim Vitality agak sedikit ketahan nih Nepin. Iya udah langsung berubah sih di awalnya karena memang dari tim Liquid dengan 1 poin eliminasi mereka pegang keunggulan. Dan yang jadi masalah dua frontliner mereka lagi-lagi dengan seluruh set emblem yang tanky akan ngebuat nanti Fumieko masuk ke dalam turret, 1 damage yang cukup berbahaya di depan sana. Maka coba diselamatkan oleh sosok seorang Vivian. Meanwhile para pasukan dari tim Liquid Filipin ini mereka mendapatkan keuntungan yang sangat mahal sih kalau menurut gue. 1 flicker untuk EXP laner sebelum adanya turtle. Wah, plus ada shadow kill depan sana, mampukah terbagi menjadi 2. Dan itu dia bakal coba ditutup jalannya. 1 shadow terakhir menyelamatkan seorang Hayabusa. Meanwhile dari bottom lane Chell, solo pick off akankah terjadi tanpa ada harta dan seorang tapi Chell ditutup jalannya oleh seorang Soju. Flicker for defensive. Wah, mau ini tidak mau dikeluarkan. banyak banget resource dari spell yang keluar ya. Flicker Hilda, flicker dari Granger juga. Tapi Vivian mereka nggak gentar sih ya. Dia bakal tetap gangguin juga Ramicinya. Wah ini pasti akan coba dipaksa Retribution. Belum ada The Way of Draken. Mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya sosok Vivian flicker for defensive dikeluarkan. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Cini, best yang bisa dilakukan hanya mengangkat 1 orang aja. Udah that's it loh. Iya, tapi poin kill memang dipegang sama tim Liquid ya. Tapi dengan trade turtle 1 tadi ini ngebuat dari tim Vitality masih punya keunggulan. Iya, distraction tadi dengan hadirnya Vivian di area purple buff emang efeknya lumayan besar. Tapi yang harus diperhatikan tadi flickernya sayangnya juga harus dibuang. Yang mungkin akan ngebuat tim fight selanjutnya gak bisa ada inisiasi dadakan, gak bisa ada kejutan yang lebih besar dari Chow Vivian. Tapi karena itu belum di level 4 aja. Kalau mungkin tadi di level 4 kasusnya agak cukup berbeda sih menurut gua. Dan sekarang mereka kembali dapat keuntungan sedikit karena itu juga karena turtle. It's okay, as long cuma 2 poin kill itu dari Vivian, itu nggak masalah kalau menurut gue pribadi. Iya, apalagi di goldnya sebagai asuransinya juga ini Kla lagi ditekan banget loh. Ya Kla, harusnya bakal coba dipaksa. Way of Dragon dikeluarkan tanpa ada Purify dan 1 poin kill dapatkan oleh seorang Chell itu dia. Tanpa ada Purify, jujur menurut gue pribadi, ini akan sangat merugikan tim Liquid karena Vivian gak usah pilih-pilih siapa yang akan coba ditendang. Gua pilih 1 aja pasti bakal bisa gue tendang. Dilematis mungkin ya, karena kan ada Joy juga kan. Joy kan nggak bisa dihindari dengan Purify secara langsung. Jadi ya lebih aman mungkin flicker aja. Zone out dari Cini juga tadi berhasil menutup jalan lainnya ya bagi seorang Soju. Tapi masih Fumieko, ini banyak banget sih distraction buat tim Liquid. Mereka punya banyak tugas dan fokus yang akhirnya harus terbagi sekarang. Oke, tapi nampaknya teamfight akan coba terjadi di depan sana. Vivian is coming menuju ke arah purple buff buat permasukan dari tim Liquid. Kali kehilangan seorang Ramichi. Bakal lihat Joy dari seorang Vival berhasil berdansa di depan sana dengan seluruh nada tempo yang maksimal. Oke, kita tahu Joy memang punya power untuk ngejar, chasing up. Tapi kalau misalnya Harit ini pakai Purify, ini lebih wise. Joy bisa dihindari dengan Zaman Force-nya, dengan Synchrovision, Chronodes. Tapi kalau dengan Flicker kali ini, Sela mau tidak mau, dia nggak boleh show kapanpun. Iya. Apalagi dia lagi struggle banget kan di landingnya, ditabrak dan potensi untuk dive in hero-nya juga sebenarnya satu sama lain punya potensi yang besar. Dan Turtle sudah mulai di-setup lagi oleh tim Vitality. Oke. Mungkin sekarang dari seorang Daiki masih terlalu keras. Tapi jangan lupakan Viva Retribution is on point. Memaksa mundur ke arah belakang. Sosok seorang Harit terpick up ke arah bottom lane. Kembali lagi dapat Fumieko. Shadow kill terbagi. Dengan adanya flicker membuat permasukan dari tim Vitality mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dan melimpah. Iya, bawahnya dapetin point kill lagi kan. Wah, makin kuat lagi nantinya Chell sebagai damage dealer. Tapi solo pick off. Akankah terjadi? Tapi nampaknya Vivian gak punya flicker di depan sana. Mungkin kalau ada flicker tadi akan ada The Way of Dragon. dikejar ya.
Ini menang dari berbagai sisi sih sebenarnya, dari arah objektif, dari arah gold laner, bahkan outer turret sudah hilang di bagian bottom lane. Dan buat tim Liquid yang bisa mereka lakukan sebenarnya memang masih cukup terbatas ya di momen seperti ini. Mereka butuh team fight, pasti team fight 5, sedangkan untuk Harrietnya belum punya damage yang mumpuni. Masih tahan banget, apalagi kena pick off kan tadi. Berat banget tentunya. Tapi ya Time Vitality mereka nggak akan gentar sih, mereka bakal tetap tabrak lagi purple buff-nya. Betul banget, Duel Dragon dikeluarkan terlalu jauh di depan sana dan purple buff kembali lagi hilang di telan bumi. Ini kita udah bilang, early game Vitality punya power. Tapi jangan anggap remeh, kalau tim Liquid bisa nge-stretch game ini ke arah late game, chance itu langsung berubah loh semua. Dari mungkin 70, 30 dipegang Vitality bisa jadi 50, 50 udah bakal Chell, bakal coba dipasang avatar kepada for nothing. Gak ada yang bisa mendapatkan Chell di arah bottom lane, Chell, the untouchable Chell. Nampaknya membuat terpasukan dari tim Liquid mereka pora-poranda. Kehilangan momentum, tebakan di depan sana, gak ada jalan untuk pulang. Mundur kehilangan seorang Kla, bersama dengan seorang Soju dan juga Gatot Kaca. Kali ini gak ada jalan untuk pulang dan Skyfisher menjadi milik seorang Chell untuk kesekian kalinya aktif. Yes, itu dia. Sebuah teknik ancaman yang diberikan oleh tim Liquid dihindari dengan begitu baik loh. Bahkan banyak banget dari resource-nya kan. Tabrak Shield Unity, Avatar of Guardian. Semuanya. Masuk dan akhirnya team fight yang dipaksakan oleh tim Vitality bisa mereka dapatkan juga. Dan bahkan sampai inner turret loh sekarang didapetin. Itu dia early pressure yang ini benar-benar bertegak lurus ya dengan plan. Tapi lihat jangan lupa Chell tidak akan dilepaskan oleh para pasukan dari tim Vitality. Vivian masih bisa selamat bersama dengan sosok seorang Chell mendapatkan 2 point kill harusnya sebentar lagi. Tapi Vival gagal untuk menutup eksekusi karena terlalu dive tanpa adanya minion di depan sana. Oh bakal hancur sih tetap harusnya. Oh masih mau coba untuk dikejar kah? Tapi sepertinya Chell memilih untuk secure ke arah orange buff dulu. Chelsea udah kaya raya ya kalau bisa gue lihat ya. Tapi kali ini lihat akan ke arah shadow kill. Ujung ke arah belakang. Oh berasa ada satu Tata. Dari harta Tata, Dead Zone Nata. Kalau tadi keluar bisa aja Skyfisher-nya keluar. Oh ini gak berhenti-berhenti loh. Mereka gak akan ngasih invasi tambahan untuk tim Liquid. Mereka harus disengage, mereka harus split push. Karena mereka kalau ladenin tim Vitality terus-menerus seperti ini akan berbahaya untuk mereka sendiri. Bener kayak apalagi dalam keadaan tertinggal ya, itu bakal jadi makanannya terus-terusan buat Vitality. Ya ini keganggu banget, tim Vitality sekarang udah pegang 4.300 keunggulan dari arah goldnya. Dan masih banyak banget yang bisa mereka explore lebih dalam, apalagi cara itemization. Si Halberd ini udah langsung menjawab juga kehadiran dari Baxiga ataupun Gatot Kaca. Meskipun memang udah memegang satu buah Dominance Ice juga untuk balikin powerfulnya heal dari sini. Tapi secara damage memang udah ada gap, terutama untuk Joy dengan Genius One. Gue GP sih ngeliatnya ke arah celah sih, baru satu item dia. Dan bahkan lihat dari kondisi Fumieko aja gak bisa di solo pick off versus Amici. Dibalikan kembali keadaannya, mencoba untuk bertahan dan itu dia masih ada lari. Wah. Tidak bisa terlalu lama tapi terlalu banyak playing time yang diberikan di arah top lane. Mereka dapetin turret, mereka bisa menuju ke arah Lordnya aja. Tadi mereka nggak mau ke arah turtle, mereka mau Lord. Dan langsung ada sosok seorang Hayabusa, Amici mencoba untuk menyelamatkan diri dan Crimson Beacon dari seorang Chini menyelamatkan diri dan solo pick up. One by one situation in the bottom lane dimenangkan oleh seorang Vival. Iya, ternyata tadi hampir bisa kabur sebenarnya dari Ramicinya. Tapi ternyata pengejaran dilakukan oleh Vival juga berujung manis. Satu solo pick off yang dilakukan ngebuat tanpa adanya sosok pemegang retribution dari tim Liquid. Lord pun free untuk tim Vitality. Ya udah nggak banyak yang bisa dilakukan sekarang dalam posisi defensif. Hadirnya Novaria ini bakal jadi hanya sebagai map opener aja. Sedangkan secara output damage masih ya dengan gap yang terjadi, Klah nggak bisa berbuat banyak juga. Untuk momentum pun akan sangat sulit. Avatar of Guardian saja yang mungkin bisa nge-buying time bukan berarti mereka bisa menangin team fight-nya. Karena sekarang waktunya untuk mereka delay selama mungkin, tunggu sampai Harrietnya bisa punya item yang cukup. Ini nomor 1 juga sih sebenarnya buat tim Vitality, tapi Holy Defense di top and bottomnya sudah tidak ada. Ini bakal berat banget secara high ground defense ya, ini bener-bener ngandarin ke arah Novarianya doang nih so far. Tapi ya udah mulai kerasa damage-nya semenjak ada landing truncheon ya. Ketembak punggungnya Chini. Oke, tapi ngomongin ke arah Holy Defense di arah mid dan top sudah pecah. Ini menandakan para pasukan dari tim Vitality bisa untuk langsung invasi, apalagi Vivian melihat celah dan itu dia Tamer following up damage membuat para pasukan dari tim Vitality berhasil kehilangan 1 point kill. Tapi Vival miskomunikasi kayaknya terjadi kali ini karena mungkin range yang tidak dapat tapi udah terlanjur nge-kick ke dalam
membuat bahkan turret di arah top lane itu masih berdiri kokoh. Ini kerugian untuk tim Vitality. Iya, terus tadi kepegangan breakable juga kan sampai akhirnya Viviannya nggak bisa kabur lagi. Dan memang secara itemization masih ada keunggulan yang sangat besar buat tim Vitality sendiri, bahkan Holy Crystal. Untuk seorang Vival, ini satu item yang akan berpengaruh besar kepada magic damage output yang bisa diberikan. Makin besar lagi ya udah. Tapi ternyata ngelihat dari bagaimana tertinggalnya juga Celak nih. Ini bakal jadi sesuatu yang berat banget. Power pick off dengan membawakan ke arah Chow. Emang ternyata gak banyak ya pick off yang dilakukan, tapi kegunaan Chow-nya lebih ke Oh my god, tapi The Way of Dragon udah juga seorang Baxia yang dia Baxia ini menjadi roamer udah pasti bakal dilenyapkan. Pertama, gold difference-nya jauh. Kedua, Baxianya gak punya item. Jadi Baxia akan lembek sekali jadi roamer kalau sedang under. Iya. Dan akhirnya ya kelihatan untuk The Way of Dragon-nya walaupun kegunaan dari Chow-nya lebih ke screening aja gak sih dari tadi? Iya. Dan pasti juga dari Baxianya tadi cukup jauh ya. Jadi nggak ada follow up juga, nggak ada pertukaran yang bisa dilakukan sama tim Liquid sejauh ini. Sedangkan dari tim Vitality, mereka bakal maju. Oh, bakal coba untuk masuk di depan sana, terlalu sakit dia bisa diberikan one last hit. Ramiji masih bisa diselamatkan dengan Revitalize tapi tidak bisa terlalu lama dan Baxia jangan sampai tenggelam ke dalam lagi karena ingat Chell damage-nya terlalu sakit, tidak bisa diperhatikan lagi. Lihat, godlike bahkan didapatkan oleh seorang Chell. Berhasil mendapatkan satu point kill, tapi nampaknya Fumi Eko menutup jalan bersama dengan Shadow Kill. Chell terbagi menjadi 2 dan double kill di tangan para pasukan dari tim Liquid. Tidak bisa terlalu lama ditutup oleh seorang Vival. Itu dia, satu eksekutor yang mungkin tidak terlalu terlihat dibanding Chell. Akhirnya tiba-tiba melakukan deny terhadap seorang Hayabujet. Waduh. Terus semakin kita di belakang semakin kena ya. Iya, sakit Magnet. Iya ya, susah banget sih memang untuk menghindarkan ya output damage dari Zaizi. Dan ini kalau misalnya berjalan terus menerus, karena sejauh ini Zaizi-nya masih null death. Yang berarti tim Vitality belum bisa masuk terlalu dalam. Yang sebenarnya jawabannya ada di Vival. Tapi Vival juga punya banyak tugas buat sekarang. Ada Lord yang harus mereka bisa secure terlebih dahulu. Dan harus menghindari Avatar of Guardian ya, jelas masih ada chance gangguan datang dari tim Liquid. Wah, ini udah mulai ke reveal sih dengan Astral Echo, 5 pemainnya juga. Dan Soju masih mencari-cari informasi di lini paling depan dan tim Vitality mereka nggak buru-buru untuk langsung abisin all in kepada Lordnya. Lebih ditarik ulur dan memancing team fight harusnya. Karena dari tim Liquid, ya mereka lagi under condition kan. Apalagi mereka ke distract juga nih dengan wave atas yang udah kedorong. Betul banget. Pertama, wave ke atas yang udah kedorong, sekarang undergold 9.000. Ngomongin ke Ramichi, mau adu retribution beda 3 level. Jadi sebenarnya Lord ini adalah bait. Kalau termakan, tim Liquid udah bisa dilurusin. Tapi kalau nggak termakan, ya lepasin Lord. Kalau gua, way better lepasin Lord. Chance masih punya Novaria, masih punya Hayabusa, masih punya Harit. Makin drag game ini aja karena late game. Tapi kalau tadi dia paksakan untuk dapetin Lord dan seluruh source skillnya terlalu banyak yang keluar. Ketika Lordnya didapatkan sekalipun mereka nggak bisa defense. Iya, terlalu high risk, low reward ya nantinya juga. Iya, high risk no return. No return. Tapi ya lane atas juga nih yang harus dikontrol sama tim Liquid itu sendiri. Mereka coba untuk menahan dulu. Lordnya memang akan masuk ke dalam atas. Semua terdeteksi, kecuali secara Vival. Tapi Cini, shadow kill-nya tidak terbagi, dia malah keluar daripada barisan. Sedangkan Soju harus tumbang, fokus karena PSK berlihat terjadi membuat para pasukan dari tim Vitality dipukul mundur ke arah belakang. Fumi Eko tertake down, flicker for defensif. Dan itu dia, dengan damage yang terlalu besar, membuat para pasukan dari tim Vitality dipukul mundur. Itu yang barusan gue sampaikan, lepaskan Lordnya mereka masih punya chance. Benar. Stretch game ini karena mid to the late game, karena scaling power mereka udah aktif. Ya udah kerasa banget ya, apalagi akhirnya dari Clay yang sudah online juga untuk bisa memperkuat lagi tim fight yang bisa dilakukan oleh tim Liquid. Dan ya bertahan. Memang dari base turret middle-nya juga hancur, tapi setidaknya base mereka masih terjaga nih. Bahkan lane bawah yang dimana ini adalah lane jauh yang berseberangan dengan Lord, ini base turretnya masih ada. Iya, ini malah kerasa lebih aman sih buat tim Liquid sendiri ya. Karena mereka juga tadi sempat secure 2 poin eliminasi. Dan ngeliat sedikit dari arah replaynya, Cininya yang harus terpick off. Ini targeting yang bagus juga dari seorang Ramichi. Dan Klah yang sudah begitu online, akhirnya menutup jalan dari Fumi Eko. Dan di sini kita bisa ngelihat ya untuk tim Vitality mereka harus lebih aware. Oh, sandwich gaming from Vival berhasil mendapatkan Hayabusa. Telah mundur ke arah belakang, tapi itu dia Winter Crown save today for this side Vival. Right on the moment, berhasil mendapatkan satu penyelamatan untuk dirinya, menghindari satu tembakan meriam best damage
burst yang sangat besar dari seorang Novaria. Iya, kena damage turret juga ya tadi ya kalau nggak salah. Dan akhirnya Winter tepat waktu, kalau telat aja. Meleduk itu. Beda cerita. Meleduk sudah Waduh. dipastikan bahkan Gatot kacanya akan menjadi korban selanjutnya. Tapi dari seorang Cela bisa masuk lebih dalam. Sedangkan Vival di sana hanya memancing seorang Cela untuk keluar dari base dan Vivian berhasil ngedistract. Tidak ada clear minion dan bahkan fatality.